Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, nama kelompok Smart Posyandu, dan ketuanya Muhammad Yoga Dwi Nugraha. Terus anggotanya ada saya sendiri, Griki Andriana. Terus ada Muhammad Haikal, sama Taufik Nursidik, dan Andi Rahman. Langsung saja mungkin ya kita mempresentasikan tentang deskripsi. Smart Posyandu merupakan aplikasi yang digunakan oleh Posyandu dalam hal pendaftaran kegiatan dan pendaftaran KMS. Pada sistem Smart Posyandu dapat membantu masyarakat untuk mendaftar KMS dan pendaftaran kegiatan Posyandu. Di sini bisnis use case-nya masyarakat sebagai aktor dan penimbangan bulanan sebagai service. Selanjutnya ada diagram bisnis object model. Kita bisa lihat di sini diagram bisnis object modelnya didapatkan dari aktivitas yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini kadar berperan sebagai business worker. Lalu ada dua objek yaitu KMS dan laporan pemeriksaan. Bisa kita lihat penghubung antara kadar dan KMS dan penghubung antara kadar dan laporan pemeriksaan memiliki dua garis yang berbeda. Antara kadar dan KMS memiliki garis yang tidak ada panahnya, itu berarti kadar dapat membaca dan mengubah state objek pada KMS. Sedangkan untuk kadar menuju laporan pemeriksaan, kadar hanya memiliki fungsi untuk mengubah state-nya, jadi tidak perlu atau tidak digunakan membacanya, beda dengan yang KMS. Selanjutnya ada user requirement. Untuk penambahan functional requirement sudah sesuai dengan atribut yang dibutuhkan, karena dalam kenyataannya masyarakat bisa saja melakukan kesalahan dalam pembuatan KMS. Oleh karena itu, sistem harus dapat menyediakan layanan update data diri masyarakat apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan KMS. Dan bila memang ada data pada KMS yang harus diubah dengan adanya fitur update, akan memudahkan dalam penggunanya. Pada user requirement 1, ada masyarakat ingin dapat mendaftar untuk kegiatan Posyandu. Lalu pada user requirement 2, kadar ingin dapat melihat masyarakat yang sudah mendaftar untuk kegiatan Posyandu. User requirement 3, masyarakat ingin dapat membuat KMS. User requirement 4, kadar ingin dapat memverifikasi pembuatan KMS. User requirement 5, kadar ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan di Posyandu. User requirement 6, kadar ingin hasil pemeriksaan langsung disimpan di KMS dan laporan pemeriksaan. Pada user requirement 7, masyarakat ingin dapat menambah KMS. Selanjutnya, functional requirement. Functional requirement untuk perangkat lunak yang akan dibangun, perangkat lunak harus dapat melakukan tugasnya. Pada functional requirement yang pertama, perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran kegiatan Posyandu. Perangkat lunak harus dapat menampilkan pendaftaran kegiatan Posyandu. Perangkat lunak harus dapat melayani pembuatan KMS. Perangkat lunak harus dapat melayani verifikasi KMS. Perangkat lunak harus dapat mencatat hasil pemeriksaan Posyandu, menulis hasil pemeriksaan ke KMS, menulis laporan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan, harus dapat menampilkan KMS, dan dapat melayani update KMS. Lalu ada non-functional requirement. Non-functional requirement ditentukan dari bagaimana aplikasi dapat berjalan. Yang pertama, perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran kegiatan Posyandu secara paralel dalam waktu maksimal 100 detik. Lalu harus dapat mengotentikasi pengguna, harus dapat mengotorisasi pengguna, harus dapat terhubung ke DBMS, dan dapat mencetak laporan menggunakan printer. Lalu ada use case. Use case pada Smart Posyandu memiliki dua buah use case. Yang pertama, aktor masyarakat dengan 4 kegiatan, dan yang kedua, aktor kader dengan 3 kegiatan. Daftar aktor. Aktor dalam use case dari Smart Posyandu ada masyarakat dan kader. Yang pertama itu masyarakat, deskripsinya orang yang melakukan pendaftaran dan melakukan kegiatan di Posyandu. Yang kader itu orang yang melayani pendaftaran. Yang selanjutnya itu daftar use case. Pada use case Smart Posyandu, yang pertama itu melakukan pendaftaran, masyarakat mendaftar untuk kegiatan Posyandu.
Yang kedua itu membuat KMS, masyarakat membuat KMS untuk memeriksa di posyandu. Terus ada membaca KMS, masyarakat membuat sistem atau PL untuk melihat KMS. Selanjutnya itu ada mengupdate KMS, masyarakat mengupdate KMS untuk kegiatan posyandu. Yang kedua itu melihat pendaftaran, kader melihat pendaftaran KMS untuk kegiatan posyandu. Selanjutnya ada memverifikasi KMS, kader memverifikasi pembuatan KMS untuk masyarakat. Dan yang terakhir itu mencatat hasil pemeriksaan, kader mencatat hasil pemeriksaan di posyandu. Diagram use case. Use case dari Smart Posyandu ada 2. Use case pada skenario di posyandu ini, yang pertama dengan aktor masyarakat dan ada 4 kegiatan. Yang pertama itu mendaftar, membaca KMS, membuat KMS, mengupdate KMS. Lalu yang kedua dengan aktor kader ada 3 kegiatan. Yang pertama itu melihat pendaftaran, kedua itu memverifikasi pembuatan KMS, dan yang terakhir itu mencatat hasil KMS. Untuk skenario use case ini ada 2 skenario utama dan alternatif. Untuk skenario utamanya itu apabila si aplikasinya dijalankan berjalannya sesuai yang kita inginkan. Sedangkan skenario alternatif itu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu oleh sistem maupun oleh user, maka akan dijalankan skenario alternatifnya. Selanjutnya ada desain antarmuka atau paper prototype atau UI dari Smart Posyandu. Di sini ada beberapa UI yang dibuat, di mana yang pertama ada halaman untuk masuk atau daftar ke Smart Posyandu, lalu ada form pengisian pembuatan untuk kegiatan posyandu, dan ada halaman info KMS, lalu halaman form untuk membuat KMS, dan juga ada halaman untuk kader di mana untuk verifikasi kegiatan dan verifikasi KMS. Yang selanjutnya ada diagram kelas analisis. Untuk diagram kelas analisis di sini ada 3 objek ya. Yang pertama boundary, yang kedua control, dan yang ketiga entity. Boundary di sini berfungsi sebagai halaman view atau yang akan berinteraksi langsung dengan user. Yang kedua ada color, yaitu berguna untuk sebagai penghubung antara boundary dan entity, dan yang ketiga yaitu ada entity yang berguna untuk menyimpan data posyandu. Bisa kita lihat contoh dari halaman boundary. Yang pertama ada yang bernamakan halaman-halaman, itu termasuk boundary, yang di tengah itu control, dan yang di kanan itu entity. Yang selanjutnya ada kelas perancangan atau dalam kata lain diagram kelas desain. Di sini mengambil dari diagram kelas analisis yang sudah dibuat sebelumnya. Pada diagram kelas desain terdapat atribut-atribut dan metode-metode yang akan digunakan dalam pengaplikasian sistem selanjutnya. Kotak di sini mewakili kelas-kelas yang ada pada diagram kelas analisis sebelumnya. Lalu di dalam kelas-kelas tersebut terdapat atribut. Nah, yang di sini kan ada tanda min sama plus. Untuk yang min ini biasanya digunakan untuk atribut yang berarti itu kalau diterapkan pada sistem bersifat private, sedangkan yang plus itu bersifat public. Nah, bisa kita ketahui dalam penerapan pada sistem biasanya metode-metode prosedur itu bersifat public, maka di set pada diagram kelas desain ini di setnya menggunakan tanda plus. Untuk diagram kelas desainnya bisa kita lihat saja pada slide. Untuk jadi pada slide-nya. Bismillah. 1, 2, 3. Untuk diagram kelas desainnya bisa kita lihat saja pada slide di atas. Yang selanjutnya ada ORM.
ORM di sini diambil dari diagram kelas desain. Ini mencakup seluruh kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan yang ada pada Smart Posyandu. Dari Smart Posyandu identik dari Smart Posyandu siap-siap ORM teh non object relation modelnya Eta aya. relation mapping belakang jadi 1, 2, 3. Yang selanjutnya ada ORM atau yang bisa kita kenal sebagai object relation mapping. Di sini didapatkan dari diagram kelas desain. ORM mencakup seluruh kegiatan yang ada pada Smart Posyandu. Bisa kita lihat ini sebenarnya tidak jauh beda dengan diagram kelas desain, akan tetapi ini tuh diambil langsung inti dari diagram kelas desain yang sudah dibuat. Untuk kejelasannya bisa dilihat pada slide yang ada pada presentasi kita kali ini. Tidak jauh berbeda juga, terdapat atribut-atribut dan metode-metode yang hampir sama yang telah digunakan pada diagram kelas desain. Yang selanjutnya, Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari rancangan aplikasi yang kelompok kami buat, diharapkan dapat membantu Posyandu sekitar untuk memudahkan dalam mendaftar di Posyandu, maupun membuat KMS untuk kegiatan Posyandu. Saran dari kelompok kami, dalam pembuatan KMS, pendaftar bisa melakukan pembuatan KMS tanpa bertemu langsung dengan kader. Jadi, kader mempunyai aplikasi untuk memanajemen KMS sesuai dengan cakupan Posyandu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.